laporan Universitas Geological Survey pada tahun 2020, cadangan nikel di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 21 juta metric ton. Melihat potensi nikel yang besar, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan nilai tambah barang bagi Indonesia dengan membuat aturan larangan ekspor nikel mentah mulai tahun 2020. Dengan adanya pelarangan ekspor nikel mentah, produk industri pengolahan logam dan nilai ekspor pengolahan logam dapat berkembang pesat. Keputusan Indonesia ini dapat menyebabkan dampak positif dan negatif. Yang pertama, pemberlakuan pelarangan ekspor biji nikel menyebabkan bertambahnya pendapatan negara. Lalu dampak negatifnya, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel menimbulkan adanya persepsi buruk dari negara mitra yang telah menggantungkan pasokan bahan baku. Kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan Indonesia telah memberikan dampak pada kestabilan pasokan untuk negara lain. Salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut adalah Uni Eropa. Menurut Uni Eropa, kebijakan Indonesia merupakan suatu hal yang ilegal karena rangkaian kebijakan tersebut hanya akan membatasi akses bahan baku untuk produsen besi dan baja Eropa yang selama ini menggantungkan pemenuhan bahan bakunya dari Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tetap konsisten pada kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel. Berikut merupakan pola pembentukan kebijakan larangan ekspor nikel ke luar negeri oleh pemerintah Indonesia. Jadi pada tahun 2019 diadakan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Yang selanjutnya ada dilakukan analisis dan penelitian pada tahun 2020. Penelitian ini dilibatkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) dan Badan Geologi yang menggunakan pengumpulan data dan juga statistik. Lalu diadakan konsultasi dengan stakeholder pada tahun 2020. Dilakukan konsultasi ini agar pelaku industri nikel, asosiasi, akademisi, dan masyarakat agar bisa mendiskusi rencana kebijakan ini. Lalu diadakannya perumusan kebijakan pada Agustus 2021 yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2021. Setelah keluarnya peraturan tersebut, maka dilakukan implementasi kebijakan pada tahun 2022 oleh Kementerian SDM dan Bea Cukai untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan ini. Tentu akan ada tetap dilakukan proses monitoring dan evaluasi pada tahun 2022-2023 sejauh mana dampak kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah berdampak pada bagi luar dan juga di dalam negeri. Dan pada tahun 2023 terdapat revisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi apakah ini cocok atau tidak. Terima kasih. Adapun implementasi kebijakan larangan ekspor nikel yaitu bertujuan untuk mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Pemerintah menargetkan pembangunan 53 smelter hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 tercatat 19 smelter telah beroperasi. Selain itu, pemerintah menarik investasi asing dan domestik dalam pembangunan smelter untuk memperkuat sektor industri dalam negeri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari kebijakan larangan ekspor nikel ini, yang pertama, menurut data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor produk nikel meningkat. Pada periode Januari sampai Agustus 2022, nilai ekspor nikel mencapai 12,35 miliar USD dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 3,40 miliar USD. Selanjutnya terjadinya ketegangan antara Uni Eropa dengan Indonesia. Uni Eropa mengajukan gugatan ke World Trade Organization pada awal tahun 2021. WTO memutuskan kebijakan Indonesia ini tidak konsisten dengan peraturan perdagangan internasional, tapi Indonesia mengajukan banding dan tetap melanjutkan kebijakan tersebut. Yang terakhir, dampak positif dari kebijakan ini di dalam negeri yaitu pembangunan smelter dan industri hilir lainnya, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, pada kesimpulan materi kami mengenai perubahan kebijakan ekspor bahan mentah nikel yang ditetapkan pada 1 Januari 2020 yang menjadi bentuk legitimasi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kuasa penuh atas sumber daya alam seperti bahan mentah nikel dengan memanfaatkannya serta mengelolanya secara maksimal untuk mencapai kepentingan nasional. Nah, yang kedua, keputusan pemerintah Indonesia dengan melakukan perubahan kebijakan ekspor bahan mentah nikel faktanya tidak dapat diterima secara bijak oleh beberapa pihak. Kebijakan ini diprotes oleh negara yang selama ini telah mendapatkan akses pasokan bahan mentah nikel dari Indonesia untuk digunakan demi kebutuhan dan kepentingan industri negara tersebut. Salah satunya adalah Uni Eropa. Uni Eropa merasa dirugikan karena aktivitas industri-industri di wilayahnya yang berbasis olahan nikel akan terganggu tentunya. Nah, dalam perubahan kebijakan ini,
Indonesia juga tidak bermaksud untuk menghalangi aktivitas perdagangan dan akan tetap membuka dirinya terhadap negara manapun yang ingin menjalin kerjasama yang baik dengan Indonesia. Namun, tetap mengikuti syarat serta kualifikasi yang sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.